kabar pemirsa? Saya Dewa Balkis-Chan, senang kembali menjumpai Anda dalam Dialog Say Bumi. Pemirsa, selain perlindungan perempuan, mewujudkan Provinsi Layak Anak adalah bagian dari program kerja pemerintah Provinsi Lampung. Lalu seperti apa konsep yang ditawarkan pemerintah Provinsi Lampung? Akan kita bahas masalah tersebut dalam Dialog Say Bumi bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung, Ibu Fitrianita Damhuris. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi juga Mbak Balkis. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengawali pagi kita ini, mungkin pemirsa di rumah penasaran, apa sih sebenarnya itu PPA gitu? Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dibentuk mengampu dua urusan. Jadi satu urusan perlindungan perempuan, perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan satu urusan lagi terkait dengan keluarga berencana dan KB. Jadi Dinas PPPA ini terdiri dari 4 bidang, ada satu sekretaris dan satu PTD yang melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Nah, nanti bagi masyarakat Lampung yang mungkin mendengar atau mengetahui atau mungkin orang terdekatnya juga ada yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu bisa datang ke UPTD PPPA. Tempatnya ada di Wai Halim. Bu, mungkin bisa dijelaskan alamat lengkapnya atau mungkin nanti pemirsa di rumah langsung aja searching di Google ya. Iya, betul. Kita langsung bahas aja nih Bu ya. Kita kan pertama kita akan bahas soal perlindungan perempuan nih. Kita tahu kekerasan perempuan masih aja terjadi. Apakah ini terjadi di semua wilayah di Provinsi Lampung? Ya, untuk kekerasan perempuan dan anak ini terjadi hampir di semua ya. Di semua, dan memang secara nasional pun tren kasus kekerasan perempuan dan anak di masa pandemi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Analisis kami pertama mungkin karena tekanan secara ekonomi ya. Dari sisi ekonomi pendapatan menurun, kemudian ditambah dengan situasi efek PPKM ya, di mana anak-anak juga terbatas dari sisi aktivitas, tidak bisa penuh melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab. Dan yang paling penting sebenarnya yang harus diantisipasi oleh semua adalah efek dari media sosial. Efek dari media sosial. Nah, itu yang sama-sama harus kita waspadai bersama. Jadi selain bentuk efek dari media sosial, ada lagi nggak Bu bentuk kekerasan yang terjadi sama perempuan dan anak tuh, khususnya di Provinsi Lampung? Jadi kalau kita lihat data mungkin ya, kita lihat data untuk data jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak sampai dengan per hari ini, tanggal 1 November 2021 itu tercatat 493 kasus. Di Provinsi Lampung? Di Provinsi Lampung. Di mana 71 korbannya itu ada laki-laki. Nah, jadi kasus kekerasan sebenarnya tidak harus perempuan ya. Terutama anak-anak sekarang juga sudah mulai anak laki-laki mendapatkan kekerasan juga. Nah, kemudian tapi memang sebagian besar itu didominasi oleh perempuan. Ada 478 korban. Sangat luar biasa banyak perempuan. Betul. Ya Bu ya. Dan yang menarik adalah ternyata sebagian besar pelaku kasus kekerasan ini adalah orang terdekat korban. Orang terdekat korban. Jadi seharusnya di mana anak atau perempuan itu bisa curhat gitu ya, tempat melabuhkan, merasa aman gitu. Nah, tapi ternyata dia mendapat perlakuan kekerasan dari lingkungan sekitarnya. Jadi benar ya kata orang kalau misalnya orang terdekat itu malah yang menjadi bumerang untuk diri sendiri. Betul. Dan lanjut nih Bu, tadi kan kita udah ngebahas tentang kekerasan dari perempuan sama anak. Kalau misalnya program dari PPA sendiri nih untuk meminimalisir dari kekerasan tersebut apa nih? Nah, untuk kasus kekerasan perempuan dan anak yang pasti kita ada upaya-upaya terkait dengan pencegahan. Nah, pencegahan ini baik dari sisi kita melakukan penyuluhan ketahanan keluarga gitu ya. Kemarin di masa pandemi misalnya
kita memberikan bagaimana orang tua harus tetap mengawasi anak-anaknya dengan gadgetnya gitu ya. Kemudian bagaimana juga perempuan bisa lebih berdaya secara ekonomi, itu penyebab juga tuh. Nah, kalau perempuannya bisa berdaya secara ekonomi, mudah-mudahan ketahanan ekonomi keluarga juga bagus, akan stabil ya. Nah, jadi ketahanan ya kekerasan juga bisa bisa diantisipasi. Kemudian kita juga punya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi harapannya seluruh masyarakat ikut mengawasi ya, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Mungkin di tingkat sekolah juga gitu, bagaimana guru-gurunya mengawasi seluruh siswanya. Dan antar siswa yang paling penting adalah juga saling mengawasi, bagaimana bisa menjadi pelopor dan pelapor. Nah, kalau di siswa itu juga menjadi satu hal penting dari proses pencegahan. Mungkin kata Ibu tadi ada dari siswa bisa jadi pelapor dan pelopor dan pelapor. Itu kalau misalnya nih siswa-siswa di Provinsi Lampung ingin mengajukan seperti itu langsung ke PPA atau bagaimana, Bu? Ya. Biasanya kita ada program sekolah ramah anak. Kemudian juga bekerja sama dengan BKKBN, itu ada namanya generasi emas, genre ya. Generasi remaja. Iya, generasi remaja. Kemudian ada juga kita forum anak daerah yang ada di Dinas PPPA Kabupaten Kota masing-masing. Nah, jadi untuk anak-anak, siswa-siswa gitu ya, nah, ini terbuka peluang bisa dari les sekolahnya mungkin, kemudian bisa dari Dinas PPPA Kabupaten Kotanya, dan juga bisa lewat program genrenya. Jadi dari program-program tersebut ngebantu untuk PPA-nya sendiri ya, Bu ya. Dan kalau misalnya tadi kan udah disebutin nih program-program dari PPA-nya sendiri, apakah program tersebut berjalan dengan efektif, Bu? Kalau mau ngelihat efektif atau enggak, pasti harus ada ukurannya ya. Nah, mungkin keberhasilan beberapa program yang memang sudah digaungkan oleh Bapak Gubernur Pak Arinal Junaidi beserta Ibu Wakil Gubernur Ibu Husnunia Halim, itu bisa dilihat dari diraihnya Anugerah Parahita Eka Praya 2020 yang baru saja kita terima dari kementerian. Kemudian alhamdulillah juga kemarin APE ini dari awalnya hanya 6 kabupaten kota yang mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya, komitmen terhadap pengarus utamaan gender. Di 2018 kemarin, alhamdulillah tahun ini meningkat nih, jadi 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota. Jadi masih kurang satu lagi. Kurang satu. Kalau boleh tahu satu kabupaten tuh di mana nih, Bu? Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat. Betul. Nah, kemudian kalau bagaimana program-program terkait dengan perlindungan anak ini bisa berhasil, ini juga mungkin bisa dilihat dari keberhasilan kabupaten kota meraih predikat kabupaten kota layak anak. Dari sebelumnya hanya 7 kabupaten kota, sekarang sudah 13 kabupaten kota. Luar biasa sekali. Ini semakin menarik sepertinya bahasan kita pada hari ini ya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Ibu Fitrianita. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah Dialog Say Bumi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama.
Pemeriksaan Artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Saibumi. Kita akan lanjutkan dialog kita tentang perlindungan perempuan dan Lampung ramah anak. Baik, Ibu, tadi kita sangat menarik sekali, sangat antusias sepertinya saya membahas tentang perempuan dan anak ya. Kalau ngomongin tentang perempuan dan anak, program tadi sudah dijelaskan. Ada program yang menurut Ibu sangat digaungkan oleh PPA nggak? Iya. Jadi mulai tahun depan kita akan membuat pilot project desa layak anak dan ramah perempuan. Jadi harapannya di desa layak anak dan ramah perempuan ini bisa menjadi pusat percontohan bagaimana seharusnya misalnya anak-anak bisa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gitu. Bagaimana ibu-ibunya berdaya secara ekonomi dan bagaimana pendataan terhadap pemenuhan hak dasar anak terkait pendidikan, kesehatan, penanganan stunting mungkin ya, dan proses antisipasi dini apabila ada potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa dilakukan. Desa layak anak ini semua 14 kabupaten kota itu? Untuk program kementerian ada 2 kabupaten yang terpilih, yaitu 1 kabupaten Tulang Bawang dan 1 kabupaten Tanggamus. Pertimbangannya karena 2 kabupaten ini kepala daerahnya adalah perempuan, gitu. Nah, tapi kita harapkan dari pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten kota kita bisa mereplikasi program ini di seluruh kabupaten kota. Jadi minimal setiap kabupaten kota ada 1 desa layak anak dan ramah perempuan. Dan mudah-mudahan ini juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal siap mensinergikan ini dengan program TPPKK-nya. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan. Kalau boleh tahu itu akan berlangsungnya kapan, Ibu? Kita akan mulai di tahun 2022. Tahun 2022. Dan tadi ngebahas tentang 2 kabupaten itu yang menjadi desa percontohan ya Bu, desa layak anak. Mengapa? Apa sih yang menjadi standarisasi program-program yang di desa tersebut? Sebenarnya sih kalau pemilihan tidak ada standarisasi khusus, tetapi kenapa kemarin 2 kabupaten ini karena kepala daerahnya perempuan. Nah, tapi nanti kita lihat apakah misalnya
Karena ini juga terkait dengan pemanfaatan dana desa ya, artinya ada keterlibatan pemerintah desa di situ. Nah, nanti kita lihat apakah mungkin peluang kepala desa atau lurah yang perempuan juga bisa kita maksimalkan gitu, bisa kita prioritaskan untuk itu. Tapi yang paling penting di desa ini nanti kita harapkan yang pertama dari sisi anak bisa terpenuhi kebutuhannya dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi kesehatan, dari sisi gizi gitu ya, dari sisi kebutuhan anak-anak untuk beraktivitas misalnya, dan bagaimana anak-anak itu juga dilibatkan. Jadi harusnya ada forum anak daerah yang juga didengarkan suaranya ketika proses musrenbangdes gitu. Kemudian dari sisi perempuannya, perempuan di desa itu kita harapkan bisa optimal dari sisi potensi ekonominya, gitu. Jadi pertama bisa membantu keluarga, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Dan harapannya juga perempuan juga dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ya. Jadi ada gender equality ya. Betul. Kesetaraan gender. Iya. Tadi ya ngomong tentang kabupaten kota, nih Bu, yang rentan akan kekerasan perempuan dan anak itu kabupaten dan kota yang mana nih Bu, di Provinsi Lampung? Kalau terkait dengan rentan, sebenarnya hampir semua lokasi, semua kabupaten kota itu rentan. Tapi kalau kita lihat dengan data kasus, memang sebagian besar data ini masih disumbangkan oleh Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Kota Bandar Lampung sendiri? Ya, mungkin karena di satu sisi jumlah penduduknya yang cukup padat gitu ya. Nah, tetapi ada satu hal menarik juga, jangan juga berpikir negatif. Artinya mungkin masyarakat Bandar Lampung ini sudah lebih berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dilihat, kemudian dialami gitu ya. Karena memang sebagian besar korban kekerasan ini biasanya itu merasa takut untuk lapor. Takut malu mungkin ya, atau takut, apalagi kalau misalnya pelakunya misalnya ternyata orang yang cukup terpandang misalnya. Nah, itu di satu sisi juga aduh kayaknya riweh kali ya kalau harus berhadapan dengan hukum gitu. Kemudian harus mengajukan BAP, kemudian nanti harus sidang dan lain-lain. Nah, ini yang satu kesadaran yang memang harus kita tumbuhkan bersama untuk berani lapor. Mungkin pemirsa di rumah penasaran Ibu, bagaimana cara melapor ketika ada kekerasan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan perlindungan anak dan perempuan? Untuk jalur untuk pelaporan, nanti seluruh masyarakat Provinsi Lampung itu bisa melaporkan ke call center. Call center layanan publik ya, call center layanan publik pemerintah provinsi, ataupun langsung ke UPTD PPPA. UPTD PPPA Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Waihalim. Di Waihalim. Dekat Masjid Ad-Du'a lokasinya. Itu sangat strategis sekali ya pemirsa. Dan mungkin pemirsa ini masih didoktrin untuk males nanti ribet segala macam. Mungkin Ibu bisa menumbuhkan jiwa-jiwa misalnya perempuan atau anak-anak di rumah sana gitu masih takut untuk melapor. Ya, biasanya memang kita melakukan pendampingan kepada korban. Bagaimana si korban sendiri harus merasa saya harus berani untuk melaporkan gitu ya, karena pasti ada sisi traumatiknya. Sehingga nanti di UPTD PPPA ini ada tim psikolog, kemudian ada tim pendamping hukumnya, kemudian ada psikolog klinis juga apabila diperlukan. Nah, itu juga teman-teman konselor biasanya ikut mendampingi full dari sisi korban, dari sisi keluarga, termasuk juga yang pasti kita bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan Ibu tadi sempat singgung nih barusan, bekerja sama dengan aparat-aparat. Mungkin selain aparat ada apa lagi nih Bu? Oh iya, dalam proses penjangkauan dan pendampingan terhadap korban, kita juga banyak dibantu oleh lembaga masyarakat. Nah, lembaga masyarakat ini alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif nih
tergabung semuanya dalam Forum Puspa. Oke, Forum Puspa bisa dijelaskan kepada pemirsa, mungkin pemirsa penasaran nih Bu. Iya, jadi Forum Puspa itu ada 34 lembaga masyarakat yang tergabung di dalam Forum Puspa. Oke. Seperti misalnya Damar, kemudian Lada, ada juga Ikatan Alumni Psikolog UML gitu ya. Ada Women March, Wanita Katolik Lampung, Nasyiatul Asyiyah, pokoknya banyak deh. Nah, ini yang bersama-sama kita gandeng, sinergi bersama, baik melakukan pencegahan, penanganan maupun peningkatan kualitas dari perempuan itu sendiri. Karena nggak bisa ternyata pemerintah bergerak sendiri kan? Betul, harus ada orang-orang yang membantu. Betul. Jadi memang di Forum Puspa ini ada medianya gitu ya. Kemudian ada lembaga masyarakatnya, kemudian ada perguruan tingginya, dan termasuk dunia usaha. Jadi mudah-mudahan semua bisa bergerak bersama untuk mewujudkan Lampung layak anak dan ramah perempuan. Wah, luar biasa sekali. Oke, makin menarik sekali Ibu perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi tunggu dulu, bakal kita bahas secara tuntas ya Bu ya. Makin menarik perbincangan kita pemirsa, namun kita harus jeda sejenak. Dialog Saya Bumi akan kembali setelah pariwara berikut ini. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku asli pegung, warisan anjak tumbai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Dialog Saya Bumi pagi ini. Kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama Ibu Fitri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung. Baik Ibu, kita lanjutkan ya Bu ya. Iya, oke, siap. Oke. Kalau ngebahas tentang anak dan perempuan itu nggak ada habisnya ya Bu. Betul. Ya. Oke. Dan saya mau tanya nih Bu, pendekatan ramah anak nih di program lain, sekolah, puskesmas, ibadah mungkin bisa dijelaskan ini. Iya. Jadi memang untuk pembentukan kabupaten kota layak anak menuju provinsi layak anak. Jadi kalau setelah seluruh kabupaten kota layak anak nih, baru Provinsi Lampung bisa menyandang gelar Provinsi Layak Anak. Jadi masih sisa 2 lagi nih ya. Nah, dalam mewujudkan ramah anak ini ada beberapa kelembagaan yang kita gandeng bersama nih, karena nggak bisa dinas PPPA semua. Seperti misalnya pembentukan sekolah ramah anak. Jadi bagaimana misalnya di sekolah ramah anak itu
tenaga pendidik dan kependidikannya memfungsikan anak-anak dan siswa itu sebagai teman, sebagai sahabat, tidak memberikan hukuman yang membuat malu atau kekerasan ya. Kalau dulu masih main ya, betul. Dipukul tangannya. Apalagi kalau gitu. misalnya kukunya panjang. Langsung dipukul ya. Kemudian misalnya kalau terlambat disuruh berdiri di tiang bendera gitu ya. Nah itu bagaimana juga tenaga pendidik dan kependidikan bisa menjadikan sekolah itu sebagai satu lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Itu yang pertama. Kemudian juga pembentukan puskesmas ramah anak. Nah, kami bersama dengan teman-teman di Dinas Kesehatan ini berusaha mewujudkan itu nanti terintegrasi dengan PAUD holistik integratif. Jadi bagaimana di PAUD anak-anak itu juga diajarkan, kalau mana sih bagian tubuh yang boleh dilihat atau dipegang oleh orang lain. Jadi dari PAUD sudah diajarkan seperti itu. Betul. Kemudian kira-kira kalau ada yang pengen megang atau pengen itu, kira-kira saya harus seperti apa? Nah, itu terkait dengan kekerasan. Kemudian di PAUD holistik integratif yang terintegrasi dengan puskesmas, itu juga terkait dengan pemenuhan gizi ya. Pemenuhan gizi. Nah, jadi nanti pemeriksaan gigi gitu ya. Kemudian penimbangan balita, kemudian ada obat cacing mungkin, kemudian pemberian makanan tambahan. Nah, selain itu dalam sekolah ramah dalam Kabupaten Kota Layak Anak itu juga ada pusat kreativitas anak. Pusat kreativitas anak. Pusat kreativitas anak ini bisa terintegrasi dengan perpustakaan atau pojok baca, bisa juga dengan rumah ibadah layak anak, gitu, sanggar seni dan lain-lain. Jadi bagaimana supaya anak-anak di luar jam sekolah itu bisa beraktivitas, berkreasi dengan positif. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting tadi tuh, terkait dengan pusat informasi sahabat anak. Pusat informasi sahabat anak. Bagaimana teman-teman di Diskominfo itu juga bisa menyediakan gimana cara berinternet yang sehat buat anak-anak gitu. Bagaimana ketika misalnya di media juga ada yang terkait dengan anak, bagaimana cara terbaik untuk bisa memberikan informasi-informasi yang sehat dan memang layak dikonsumsi oleh anak. Wow, luar biasa sekali ya, banyak ya Bu ya. Dan apakah ini semua program yang ini yang Ibu jelaskan tadi itu untuk semua sekolah? Kalau untuk semua sekolah belum, tetapi secara bertahap ini kita laksanakan. Dan alhamdulillah ini dukungan dari teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, terutama Pak Kadisnya ini luar biasa. Mudah-mudahan untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB ini semakin banyak sekolah-sekolah yang bisa memiliki predikat ramah anak. Nah, untuk tingkat SD, SMP, dan PAUD ini kami bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan. Wah, luar biasa. Semoga Provinsi Lampung menjadikan provinsi yang layak anak ya Bu ya. Amin. Terima kasih sudah mampir ke studio kita pada pagi hari ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Iya, Mbak Balkis. Pemirsa, mewujudkan Provinsi Layak Anak adalah bagian dari program kerja pemerintah Provinsi Lampung. Program ini salah satunya diwujudkan melalui Satuan Pendidikan. Mengingat sekolah merupakan lingkungan terdekat anak. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Fitriana Damhuris, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung yang sudah bersedia hadir di studio iNews Lampung. Saya Dewi Balkiscan, wakili kru yang bertugas undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.